Suami-suami juga bisa bicara sama istri, tolong dong saya pengen dimasakin sayur asem. Nah nanti kalau sudah bilang dimasakin sayur asem tetapi yang dimasakkan sayur lodeh, nah itu baru protes. Tetapi kalau misalnya tidak pernah ngomong terus tiba-tiba marah gak mau makan terus dia bilang seharusnya kamu tahu dong. Nah seharusnya tahu apa? Seharusnya kamu tahu dong bahwa saya mau sayur asem hari ini. Ya enggak tahu, belum tentu tahu. Siapa tahu kan memang lagi pengen sayur lodeh. Nah saya kemarin sharing di grup mengenai satu kisah nyata yang saya dapat dari tulisan Dr. Charles Windows. Dia mengungkapkan tentang seorang pria yang bernama Thomas Carlyle. Thomas Carlyle ini sebenarnya seorang penulis, sejarawan dan guru di Skotlandia. Dia begitu mencintai istrinya yang merupakan mantan sekretarisnya. Justru karena mantan sekretarisnya dia memperlakukan istrinya seperti seorang karyawan. Dan dia kurang memiliki waktu yang cukup untuk istrinya, sampai satu kali istrinya menderita sakit kanker dan harus berbaring sekian bulan di tempat tidurnya. Walaupun satu rumah tempat kerjanya di lantai atas dan istrinya aja di lantai bawah, jarang sekali Thomas ini punya cukup waktu untuk sekedar duduk dan menemani istrinya. Sampai akhirnya istrinya meninggal dunia. Selesai penguburan istrinya, dia pulang ke rumah dan dia merasakan satu kekosongan dan kesedihan yang mendalam. Orang yang dicintainya pergi untuk selamanya. Dan dia turun ke lantai bawah di mana biasanya istrinya berbaring di sana berbulan-bulan. Dia duduk di kursi di mana biasanya juga dia menemani istrinya kadang-kadang. Dan di sana ada buku harian istrinya dan dia membuka lembaran demi lembaran buku istrinya sampai dia membaca satu kalimat dalam lembaran tersebut, isinya, kemarin ia melewatkan 1 jam bersamaku. Hari itu rasanya seperti di surga. Aku sangat mencintainya. Dan kemudian dibalik lagi, dibuka lagi dan dapat satu kalimat lagi. Sepanjang hari aku mendengarkan langkah-langkah kakinya. Sekarang sudah larut malam, sepertinya ia tidak akan datang kepadaku. Dan Thomas masih membuka beberapa lembar dan dia melemparkan buku agenda tersebut dan dia lari menerobos hujan yang lebat ke kuburan istrinya yang masih basah. Dan dia menangis, dia meraung-raung dan dia berteriak dan berkata, seandainya aku tahu. Seandainya Thomas tahu bahwa istrinya mengharapkan pendampingannya, kehadirannya setiap saat. Kadang-kadang ini yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita sebenarnya bukan tidak punya waktu. Kita melihat ada hal-hal lain yang kita anggap lebih penting, lebih prioritas daripada orang, daripada manusia, benda-benda, pekerjaan, uang dan sebagainya. Bahkan orang yang katanya kita cintai, pasangan kita, anak-anak kita, tidak mendapatkan waktu dan tempat yang sepantasnya. Saya kira dua-duanya memang salah. Saya kira lebih baik juga kalau istrinya memang mengungkapkan kalau ia senang ditemani oleh suaminya. Suaminya juga saya kira jauh lebih bagus menanyakan dalam situasi sakit seperti itu apa yang diharapkan oleh suaminya, oleh istrinya terhadap suaminya. Kadang dalam banyak kasus memang saya menjumpai banyak suami-suami memang tidak peka, istri-istri tidak peka kalau pasangannya sakit. Harusnya kalau pasangannya sakit lebih banyak waktu yang dia bisa duduk di samping pasangannya, mungkin hanya membuatkan teh, memijat kakinya, atau ya mungkin membelikan buah, memotongkan buah dan menyuapi. Itu hal-hal yang sangat berarti bagi orang-orang yang sakit. Tapi seringkali itu pun kita tidak lakukan. Nanti ketika orang yang kita cintai sudah tidak bersama dengan kita lagi, baru kita menyesali bahwa orang yang betul-betul berarti bagi kita selama hidupnya tidak betul-betul kita jaga, tidak betul-betul kita layani, kita sayangi.
Seolah-olah ada hal yang lain yang lebih berarti, yang lebih penting. Itulah yang realitas yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itu sebabnya kasih, hubungan itu memang seharusnya diungkapkan. Jangan hanya disimpan. Bahkan penulis kitab Amsal juga mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik seseorang ditegur karena kasih daripada tidak diperlakukan apa-apa. Karena tentu jauh lebih baik ditegur karena kasih daripada tidak diperlakukan apapun. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata lebih baik, kalimat lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Nah, kasih itu perlu diungkapkan. Kalau kita mengatakan kasih itu penting, hubungan itu penting, nah kita juga perlu mengungkapkan dalam tindakan-tindakan atau kalimat-kalimat tertentu. Tema khotbah saya dalam 2 minggu ke depan memang berhubungan dengan pentingnya hubungan dan bagaimana kita membangun satu hubungan. Keterampilan kita membangun hubungan. Karena kenyataannya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita harus malu bahwa kita gagal dan kita kurang pandai dalam membangun hubungan. Kalau dalam hubungan-hubungan kerja kita pinter. Kalau soal cari duit kita pinter. Tetapi dalam hubungan-hubungan yang lain kita kurang. Perlu kita mengerti bahwa hidup kita di dunia ini terlalu singkat Bapak Ibu. Alkitab mencatat hanya 70, kalau kuat 80. Karena saking singkatnya hidup kita ini, kita gak bisa melakukan semua hal walaupun itu baik. Gak bisa, kita harus memilih, kita harus memfilter, kita harus membuat skala prioritas untuk melakukan mana yang dahulu kita lakukan, mana yang bisa ditunda, mana yang besok, dan mana yang tidak perlu dilakukan sama sekali. Dan kita perlu seni, kita perlu keterampilan di sini yang disebut dengan membuat skala prioritas. Nah, skala prioritas seseorang sangat ditentukan dari apa yang dipercayai sebagai sesuatu yang berharga. Jadi kalau seseorang menyusun satu skala prioritas, pasti dia sudah punya konsep apa yang penting, apa yang bernilai, apa yang berharga di dalam pikirannya. Kalau dia menganggap bahwa uang itu penting, kalau dia menganggap rumah itu lebih penting, deposito lebih penting daripada istri, daripada suami, daripada anak-anaknya, maka skala prioritasnya adalah mencari uang daripada membangun hubungan dengan istri atau dengan anak-anaknya. Itu sebabnya skala prioritas seseorang sangat ditentukan dari value atau nilai-nilai yang dipercayainya. Nah, saudaraku sekalian, apa itu yang disebut sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang penting? Itulah yang disebut dengan value atau nilai-nilai. Dan kita semua punya value, kita semua punya nilai-nilai yang dibentuk mungkin sejak kecil dari keluarga, dari pendidikan orang tua maupun pendidikan akademis, dari pergaulan, dari film-film, dari doktrin di gereja kita di mana kita belajar firman. Itu akan membentuk value, akan membentuk nilai-nilai apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap berharga. Oh, ini penting, ini kurang penting, ini tidak penting. Oh, ini sama sekali tidak perlu dilakukan dan sebagainya. Itu sebabnya saudaraku sekalian, value itu sangat menentukan keputusan, sikap dan perbuatan seseorang. Kalau seseorang memutuskan satu tindakan A, B, C, dia sudah berdasarkan satu filter apa yang penting, kurang penting, tidak penting dan seterusnya. Jadi itu yang disebut value, dan perhatikan baik-baik, value kita bisa berubah. Apa yang kita anggap berharga hari ini bisa suatu kali berubah, besok bisa tidak menjadi berharga. Saya kasih contoh. Mungkin beberapa di antara saudara yang hadir hari ini masih menganggap ibadah itu penting. Ibadah itu berharga. Itu sebaiknya saudara perjuangkan sebisa mungkin. Kalau tidak sekarat, saudara tetap ibadah. Karena ibadah itu penting. Itu value yang dibangun oleh keluarga, juga mungkin oleh gereja di mana saudara melayani. Tapi kalau suatu hari saudara tidak menganggap penting ibadah lagi, ada yang lebih penting daripada yang lain, berarti value saudara sudah mulai bergeser, sudah mulai berubah. Itu namanya value, itu bisa berubah. Kalau mungkin satu hari ini saudara tidak terlalu menganggap penting misalnya pelayanan komunitas, suatu hari bisa berubah juga. Oh,
ternyata pelayanan komunitas itu penting. Jadi sekali lagi bisa berubah sesuai dengan apa yang nanti terbangun di dalam jiwa saudara. Saudaraku sekalian, kehidupan manusia di dunia ini tidak bisa dipisahkan dari 3 hal yang sangat penting yang disebut, yang saya singkat dengan VMV, visi, misi, dan value atau nilai-nilai. Kalau seseorang mungkin tidak bisa menuliskan 3 hal ini, tapi dia sebenarnya punya. Cuman dia nggak bisa menuliskannya saja. Itu seseorang, organisasi apapun di dunia juga punya namanya VMV. Kalau sudah kerja di perusahaan apapun jenisnya, dia punya namanya visi, dia punya namanya misi, dia punya namanya value. Tapi nggak tertulis. Walaupun tidak tertulis pasti ada. Setiap pribadi pun ada, gereja ini pun juga punya. Kalau saya gambarkan visi, misi, dan value ini seperti, kalau gambaran kendaraan, visi itu seperti destinasi atau alamat tujuan dari kendaraan tersebut. Jadi setiap kita pasti punya alamat yang kita mau tuju, tujuan akhir, destinasi yang kita mau capai. Gak mungkin orang gak punya tujuan. Pasti punya tujuan walaupun mungkin tidak diucapkan atau tidak ditulis. Setiap kita pasti punya. Gereja juga punya, perusahaan juga punya, pribadi juga punya. Nah, misi itu bicara mengenai jenis kendaraan yang digunakan untuk mencapainya. Ya macam-macam. Kalau ada alamat kita mau sampai ke sana perlu kendaraan. Mau pakai sepeda, mau pakai becak, mau pakai bemo, mau pakai sedan, mau pakai kopaja dan sejenisnya. Itu beda kendaraan, beda juga kecepatan mencapainya. Itu sebabnya ada orang yang punya visi sama tapi ada yang cepat nyampe, ada yang enggak, ada yang lama, ada yang enggak nyampe. Kalau saudara punya tujuan ke Amerika naik becak, saya yakin enggak nyampe. Kenapa? Karena kendaraannya tidak tepat. Nah, value itu bicara seperti kayak gaya sopirnya. Ada orang yang pengen cepat-cepat nyampe, ngebut terus. Tapi ada orang kayak orang Jawa, alon-alon sing penting kelakon. Ada orang yang memang value hidupnya itu cepat. Pokoknya harus nomor 1, pokoknya harus menang, pokoknya harus juara. Ada orang yang enggak apa-apa, enggak juara, enggak apa-apa, enggak terlalu sukses-sukses amat. Yang penting penumpang semuanya enak. Sudah lihat nggak kalau sopir itu ada jenis sopir tertentu ngebut luar biasa. Itu nyawa dalam kendaraan itu seperti nggak berharga. Dulu saya ngobrol-ngobrol sharing sama Mas Iwan dulu ya. Kalau Mas Iwan cari angkot itu dia cari yang sopirnya kelihatan kayak gini nih, yang tatoan, yang apa, karena supaya cepat katanya. Nggak ngerem terus itu. Kalau kita udah telat kita cari sopir yang model kayak begitu supaya cepat nyampe. Tapi kalau kita memang gak terlalu pengen, kita mau kenyamanan, keamanan, kita cari sopir yang orang Jawa saja. Ya. Nah, saudaraku sekalian, hidup kita seperti itu. Gereja juga bisa seperti itu. Nah, sekilas sedikit tentang gereja kita supaya saudara juga punya gambaran bahwa gereja itu Tuhan yang punya, bukan gembala yang punya. Gembala itu tidak menciptakan visi, misi, value gereja, tapi hanya menemukan di dalam Alkitab dan mengungkapkan ke permukaan untuk dikerjakan bersama. Visi gereja kita adalah memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Terjemahan lain membawa setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Itu visi kita. Ini alamat, destinasi, tujuan akhir perjalanan ibadah kita. Jadi saudara salah kalau masuk gereja ini untuk kaya. Karena saudara kalau untuk kaya mesti kerja, bukan untuk masuk gereja. Ya, gereja tidak memperlengkapi saudara menjadi kaya, tetapi menjadi dewasa. Memiliki pribadi yang seperti Tuhan kehendaki. Lalu misinya, kendaraannya untuk mencapai itu kita punya 5 pilar. Penyembahan dalam bentuk ibadah dan doa, persekutuan dalam bentuk komunitas-komunitas sel, hubungan yang kita bangun, pemuritan dalam bentuk komit, mentoring, pembinaan, pelayanan sesuai dengan beban panggilan, karunia, talentanya masing-masing, dan hati untuk memberitakan Injil. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, 5 hal ini yang seharusnya kita
kita akomodir atau kita jadikan menjadi kendaraan kita. Gak bisa kalau salah satu kita comot. Misalnya kita hanya ambil satu tok deh, kita mau ibadah tok deh. Gak cukup Bapak Ibu, ibadah itu gak cukup. Kita perlu komunitas. Kita perlu juga dimuridkan. Kita perlu juga terlibat pelayanan karena gaya hidup Yesus itu melayani. Kita gak cukup juga hanya melayani. Kita punya hati juga untuk menjangkau jiwa-jiwa, membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan diselamatkan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini sekilas ya. Value-nya apa? Kita menekankan pertumbuhan rohani, seimbang antara iman dan praktek. Kekeluargaan di SBC begitu kita tekankan, termasuk kehambaan dan yang lain-lain. Ini value sekilas saya sampaikan ini karena setahun 3 kali saya pasti mereview ini supaya saudara tahu duduk di sini, value-nya ini, nilainya, kebersamaan kita di sini. Nah, menjadi seperti Kristus itu menjadi dalam arti apa sih saudara? Tentu kan kita menjadi seperti Kristus bukan menjadi dalam arti meniru pakaian atau meniru jenggotnya atau meniru kendaraannya. Kita sedang tidak meniru Yesus dalam arti pakaian, jenggot atau potongan rambutnya. Jangan saudara nanti berubah, potongan rambutnya berubah, jenggotnya pada panjang-panjang. Saya tanya, kok bisa seperti itu? Mas Iwan, gimana tuh ceritanya? Saya sedang meniru Tuhan Yesus Kristus. Ku mau seperti Yesus. Kita sedang tidak meniru penampilan, fashion, atau sedang tidak meniru kendaraan. Kendaraan Yesus apa? Keledai. Kita pakai motor, kita pakai mobil, ada yang pakai kijang. Tidak, kita meniru yang pertama-tama karakter dan kemudian gaya hidupnya. Nah, karakter Kristus kita tahu lemah lembut, rendah hati, peduli sama orang, sayang sama orang-orang berdosa, dan kita bisa melihat karakter dia luar biasa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memiliki karakter seperti Kristus, dimulai dari meniru gaya hidupnya. Kita gak bisa langsung niru karakternya Bapak Ibu, tapi kita bisa niru gaya hidupnya. Kalau saudara ingin niru karakter saya, susah. Misalnya karakter saya orangnya misalnya lemah lembut, saudara tidak bisa meniru kelemah lembutan saya, tapi saudara bisa meniru gaya hidup saya atau cara hidup saya, kebiasaan-kebiasaan saya. Karena apa? Karena kalau karakter itu terbentuk dari gaya hidup atau kebiasaan. Makanya kalau orang malas disebut apa? Kalau orang malas? Pemalas. Kenapa disebut pemalas? Karena dia biasanya malas. Kebiasaannya menciptakan karakternya yang disebut pemalas. Kenapa orang disebut rohani? Karena dia biasa melakukan hal-hal yang rohani, makanya disebut orang rohani. Kalau dia biasa melakukan hal-hal yang duniawi disebut orang duniawi. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Kristus dalam hal karakternya, yang kita pertama-tama harus tiru adalah gaya hidupnya. Nah, gaya hidup Kristus itu boleh saya buatkan bagian seperti ini. Kalau di dalam bentuk satu kata pendek, di sana saya sebutkan ada up, ada in, ada out. Up itu artinya gaya hidup dalam bentuk ke atas. Hubungan Kristus dengan Bapa. Dan esensi dari gaya hidup Kristus adalah hubungan. Kristus punya hubungan intim dengan Bapa. Kristus punya hubungan intim dengan murid-muridnya, dengan orang-orang yang masuk dalam kelompok murid. Tetapi juga out, Kristus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa dengan melayani orang-orang berdosa. 3 ini kita harus menjaga keseimbangannya. Banyak orang Kristen cuman bangun hubungan pinter sama Tuhan, intim sama Tuhan. Makanya dia suka ke gua doa, dia suka pergi ke tempat-tempat ibadah seminggu mungkin 5-6 kali gitu ya. Tetapi gak bisa bangun hubungan sama teman-teman seiman. Apalagi bangun hubungan dengan teman-teman orang di luar orang beriman, gak bisa. Kenapa? Karena dia cuma bisa sama Tuhan saja. Kalau Kristus enggak seperti itu. Kalau kita mau meniru Kristus, kita harus seimbang. Sama Tuhan kita intim, sama sesama tubuh Kristus, anggota gereja kita juga intim, orang percaya. Dan dengan teman-teman, dengan masyarakat yang belum kenal Tuhan juga kita baik, kita dekat.
Jangan jadi orang Kristen yang tidak seimbang, yang akhirnya membuat kita tidak meniru gaya hidup Yesus, tapi gaya hidup yang lain. Ada yang misalnya kita comot di bagian satunya, up-nya, in sama out-nya jalan, hubungan teman-teman gereja bagus. Wah, hatinya buat yang terhilang sama masyarakat bagus, tetapi hubungan sama Tuhannya kering, bermasalah. Juga tidak sehat. Jadi begitu pentingnya hubungan, sampai gaya hidup Kristus itu kalau diringkas dalam satu kata namanya hubungan. Dan bahkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bacalah Alkitab, maka Bapak Ibu akan menemukan inti sari dari Alkitab juga hubungan. Pertama, hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan dengan sesama. Bahkan seluruh hukum dan kitab para nabi diringkas juga dalam sebuah hukum-hukum kasih yang intinya juga hubungan. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Jadi hubungan itu bukan penting, sangat penting, bahkan terpenting. Kalau kita membaca Alkitab, ada 3 hal penting dalam hidup ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Yang paling besar itu hubungan. Jadi kalau ada orang berkata hubungan tidak penting, dia tidak mengerti apa yang dilakukannya. Karena tidak ada yang lebih penting daripada hubungan. Saudara, kalau membaca 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3, di sana disebutkan beberapa kalimat yang menjelaskan bahwa sekalipun kita punya bahasa yang luar biasa, punya pengetahuan yang luar biasa, iman yang luar biasa, kita bisa merelakan tubuh kita dibakar, bisa membagi-bagikan segala sesuatu, tapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Kalau saya bahasakan sederhana, sekalipun kita punya bahasa roh hebat, khotbah kita bagus, doktrin kita keren, kita seorang yang bisa memberi solusi bagi banyak orang, kita punya uang banyak untuk menjadi donatur di gereja, bahkan kita rela jadi korban bom bunuh diri, mungkin pengantin bom bunuh diri, tapi tanpa kasih tidak ada nilainya apa-apa. Tanpa hubungan tidak ada nilainya apa-apa. Dan saudara, musuh terbesar dalam hubungan adalah menjadi terlalu sibuk. Makanya seorang pernah ngomong bahwa terlalu sibuk itu bukan celah iblis, tetapi iblis itu sendiri. Waktu saudara sibuk, apa yang saudara lakukan? Saudara pasti akan memfilter. Apa yang saudara filter? Orang-orang. Ini mau ketemu gak boleh, ini mau ketemu nanti, ini mau ketemu gak boleh, ini mau ketemu besok. Kita buat filter. Kita pangkas sana pangkas sini, seolah-olah orang itu tidak penting, hubungan itu gak penting. Kenapa? Karena yang penting itu adalah kesibukanku. Itu musuh terbesar kita. Itu sebabnya kita harus betul-betul bisa mengatur keseimbangan waktu kita. Kapan waktu bekerja, kapan waktu ibadah, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan dan sebagainya. Jangan menjadi terlalu sibuk sampai saudara tidak bisa lagi punya hubungan yang sehat dengan pasangan, dengan orang-orang di gereja, dengan masyarakat di sekitarmu. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Sibuk itu baik, terlalu sibuk, segala sesuatu yang terlalu itu memang tidak baik. Saudara suka makanan yang manis, minuman yang manis. Terlalu manis enak tidak? Tidak enak. Kalau sudah terlalu tidak enak. Asam-asam dikit enak ya. Terlalu asam tidak enak juga. Ya. Ibu-ibu yang hamil mungkin suka yang mangga asam, tapi kalau terlalu asam gak suka juga ya, karena terlalu itu tidak enak. Tidak cukup mengatakan hubungan itu penting, kita harus membuktikan minimal dalam 2 hal. Yang pertama dalam hal usaha, yang kedua dalam hal waktu. Kalau kita mengatakan sebuah hubungan itu penting, sangat penting, buktikan dengan usaha. Orang itu punya usaha dulu. Kalau belum usaha jangan bilang gak bisa. Jadi buktikan dulu. Kalau seorang itu memang mengatakan hubungan itu penting, jarak itu gak terlalu masalah. Tanya sama Ricky coba. Tanya sama Debbie. Saya kira jarak tidak terlalu penting. Kalau bagi mereka hubungan itu penting. Iya gak Ricky? Karena hubungan itu penting daripada jarak. Mas Iwan juga sama. Bogor itu jauh gak? Jauh. Tapi bagi dia Bogor tidak menjadi jauh waktu,
Nah, waktu pacaran. Waktu dia tahu bahwa dia sedang melakukan kontak atau hubungan dengan kekasihnya, jemput Bogor. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa hubungan itu penting, maka kita bisa buktikan lewat usaha-usaha yang nyata. Banyak orang mengatakan anak itu penting, pasangan itu penting, orang tua itu penting, komunitas itu penting. Tetapi tidak ada usaha untuk menunjukkannya. Saya harus ngasih apresiasi pada teman-teman di Komsel Randy ya. Perjuangan mereka untuk Komsel itu saya betul-betul apresiasi. Kadang-kadang sampai ke Dadap. Dari Dadap ke sini. Wah, itu jarak yang jauh, macet. Waduh, Mas Iwan kadang-kadang juga dari Grogol. Garogol. Itu jauh bener, macet. Nyampe 8:30. Pernah juga ada yang nyampe 9:30. Pernah tuh Mas Haris kalau gak salah ya, baru pulang kerja jam 10 kurang 1/4. Waduh, tapi perjuangannya itu usaha yang nyata. Yang seolah-olah mau mengatakan bahwa hubungan ini penting bagiku. Saya kira kita perlu kasih apresiasi juga, termasuk yang senior jauh-jauh juga loh. Kemarin saya lihat kok Ben Cilita juga datang dari Citra, itu jauh itu. Jauh. Saya kadang-kadang kalau ke Citra saya membayangkan ini tempat jauh juga ya. Tetapi perjuangan mereka mau datang termasuk ibadah hari ini karena menganggap komunitas itu penting, hubungan itu penting. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu penting, kita akan usahakan punya waktu, kita akan sisihkan tenaga yang terbaik untuk kita bisa ketemu, entah ibadah, entah doa kita pribadi. Saya bingung kalau orang mengatakan Tuhan itu penting, komunitas itu penting, tapi nggak ada tindakan nyatanya. Yang kedua, waktu. Makanya seorang pernah mengatakan pemberian paling berharga yang dapat kita berikan untuk orang yang kita kasih adalah memberikan waktu yang terbaik. Tidak ada yang lebih berharga daripada waktu. Itu sebabnya saudaraku sekalian, waktu menjadi sesuatu yang sangat berharga ketika kita ada di ujung maut. Begitu berharganya. Tetapi kita harus memang pintar-pintar menjaga keseimbangan tadi. Waktu untuk keluarga, waktu untuk pekerjaan, waktu untuk komunitas di gereja, waktu untuk kita membaur dengan masyarakat, itu perlu. Kita pintar, saudara. Karena Tuhan kasih kita hikmat untuk itu. Gak mungkin kita gak bisa. Edwin Louis Cole pernah mengatakan keseimbangan adalah kunci kehidupan. Ada orang kalau ditanya kenapa gak komsel, gak punya waktu. Kerja saya capek saya. Kenapa kok gak ikut ibadah? Gak punya waktu, capek saya. Tuhan kasih kita 1 minggu berapa hari? 7 ya. Masih kurang, mau ditambah 1 lagi sama Tuhan. Saya yakin kalau ditambah 1 minggu 8 hari, kalau memang kita serakah, tetap kita serakah. Kita tetap kurang. Duit juga begitu, duit sama waktu itu sama. Mau dikasih berapapun kalau gak kita sisihkan, kita akan terus kurang. Pasti kurang. Itu sebabnya kita diberi hikmat sama Tuhan untuk mengelolanya. Kadang-kadang saya juga harus menolak undangan-undangan, saya harus menolak pertemuan-pertemuan, menolak posisi-posisi dalam kepemimpinan di luar gereja. Bukan karena itu gak penting. Saya menganggap bahwa ada yang lebih penting, yaitu hubungan saya dengan jemaat. Saya hanya buka pelayanan itu biasanya minggu keempat. Jadwal saya hanya buka minggu keempat. Kalau sahabat atau teman mendadak dan dimohon-mohon, saya kasih kasal bisa diatur di dalam. Dari PPH kemarin, dari PPD sudah masukkan saya grup PPH. Grup PPD saya bilang mohon keluarkan saya di grup. Saya belum mau fokus di luar. Saya mau bersama dengan jemaat. Saya mau banyak makan fellowship sama jemaat. Kenapa? Karena bagi saya jemaat penting. Walaupun saya juga belum menyenangkan jemaat. Saya belum jadi pribadi seperti yang saudara kehendaki. Tapi saya berusaha untuk itu. Sama seperti saya dengan keluarga. Bapak-bapak, anak-anak penting. Ibu-ibu, anak-anak penting. Saya membaca satu cerita dan setiap kali saya membaca cerita itu kok saya nangis ya.
Ya nggak nangis mungkin dalam arti air mata ngalir gitu, tapi hati saya tuh hancur gitu. Cerita mengenai seorang anak yang ingin membeli waktu ayahnya. Satu kali seorang bapak, seorang ayah pulang malam, larut malam, dan biasanya kalau pulang malam itu anaknya sudah tidur. Anaknya bangun tuh biasanya kalau mau berangkat gitu, ayah atau papi gitu, kemudian nempel gitu. Sampai satu kali dia pulang ke rumah, anaknya nunggu di ruang tamu. Itu sudah larut malam dan dia letih sekali, capek sekali, dan si anak disamperin oleh bapaknya. Dedek kok belum tidur? Ya aku tunggu papi. Biasanya kamu sudah tidur sayang. Ya aku tunggu papi. Terus kemudian anaknya tanya, papi sehari kerja gajinya berapa sih? Kenapa tanya-tanya papi gajinya berapa? Mau minta uang ya? Mau beli mainan? Iya tanya aja sih. Disebutkan 400.000 sehari untuk 10 jam ngantor. Hitung sendiri berapa itu berarti. Kemudian ditulis dihitung itu. Berarti 40.000 ya Pi. 1 jamnya. Itu pintar. Terus kemudian sambil dia melepaskan kaos kaki sepatunya, anaknya bilang, papi aku boleh pinjam uang papi gak? Kenapa sih malam-malam pinjem duit? Emang gak ada waktu besok? Besok aja lah. Anaknya karena mungkin sedih karena nada papanya yang meninggi tadi, dia masuk kamar dan dia telungkupkan kepalanya di bantal. Dan papanya mulai ngerasa kok tadi saya galak ya. Dia samperin anaknya, dia tepuk bahunya, dia bilang, Dedek maafin papi ya, tadi papi galak ya, papi agak nadanya tinggi ya. Mau apa sih? Minta uang buat apa? Besok juga bisa kan? Kenapa cuma 10.000? Jangankan 10.000, yang lain juga papi kasih. Terus kemudian papinya rogoh uang dan kasih 10.000. Dan kemudian anaknya ngambil dari laci tempat dia belajar, diambil 30.000 dan dia bilang, papi tadi papi bilang kalau papi kerja dihitungnya 1 jamnya 40.000. Pi, ini sekarang di tanganku sudah ada uang 40.000. Pi, aku boleh nggak beli waktu papi 1 jam aja supaya besok papi pulang lebih cepat, supaya bisa nemenin aku main. Papinya kemudian menangis, dia peluk anaknya dan dia berkata, maafkan papi sayang. Mungkin saya tidak tahu apakah kisah ini benar apa tidak, karena ada beberapa versinya. Tapi kalaupun kisah ini hanya kisah yang sifatnya hanya cerita, ini menjadi pembelajaran bagi kita kaum bapak. Sebenarnya kita juga harus bisa membagi waktu. Kapan waktu untuk kerjaan, kapan waktu untuk anak, kapan waktu untuk yang lain. Saya kira tidak ada yang lebih berharga daripada anak, daripada waktu bermain dengan ayahnya, waktu bermain dengan ibunya. Kadang-kadang ayah sih pulang lebih awal, tapi dia main juga, main gadget sendiri. Bukan main sama anaknya, nonton YouTube atau melakukan hal-hal yang lain. Oh di sini nggak ada kok saudara, yang di tempat lain yang ada. Saya juga mau mengatakan bahwa saya belum menjadi ayah yang sempurna, ayah yang baik. Saya pernah cerita sama saudara bahwa istri saya pernah menangis ketika saya membuka pintu rumah dan itu jam 1:30 apa 1:30 pagi, dan dia berkata bahwa dia kaget dengan pekerjaan seorang hamba Tuhan karena dia seorang jemaat, dia nggak ngerti kesibukan seorang hamba Tuhan waktu itu. Dia netesin air mata. Papi pekerjaannya begini ya. Dan waktu dalam sebuah acara retreat saya bercerita bahwa saya orang yang pelit. Saya pikir pelit apa? Karena saya merasa uang saya semua untuk istri, gaji saya semua langsung kasih istri. Tapi istri saya cerita bahwa saya pelit soal waktu. Kalau untuk jemaat saya murah hati. Kapanpun jemaat mau ketemu, hayo. Mau jam 2 pagi, hayo. Tapi kalau untuk istri, saya bisa dikatakan kurang. Dan itu saya tertegur waktu acara itu.
Itu mungkin saya aja ya saudara, nggak semua ya bapak-bapak di sini beda semua di sini kayaknya udah sempurna banget, saya nggak sempurna. Yang kedua, anak saya Daryl, saya tidak tahu umur berapa, lupa, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, 4 tahun lalu, mungkin ya berarti umur 6-7 tahun. Saya masih ingat, saya sibuk sekali di pelayanan KCC waktu itu dan saya pulang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan itu kadang baru pulang. Satu kali dia samperin saya, dia pegang badan saya, dia bilang, Papi kemana? Kenapa sih sekarang Papi jarang di rumah? Aku seneng Papi gak ada, aku sedih Papi gak ada. Aku mau sama Papi. Saya bilang, Papi kan kerja sayang. Waktu itu memang jemaat juga belum bisa menggaji. Jadi saya harus cari uang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga saya. Ya, anak-anak kan perlu bayar uang sekolah. Uang sekolah kan tidak bisa bilang, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya harus tetap membayar, saudara. Apalagi pelayanan pada waktu itu juga membutuhkan operasional yang sangat besar. Sementara jemaat rata-rata masih youth. Jadi saya juga harus mencari tambahan penghasilan. Tapi kalimat itu akhirnya membuat saya mengambil keputusan menghentikan pelayanan itu, menghentikan pekerjaan itu. Padahal gajinya pada waktu itu jauh lebih besar dari gaji yang saya terima dari gereja. Dan saya pikir saya sudah mencoba membenahi dan saya kira udah bagus. Belum lama Theo. Rupanya satu persatu mulai komplain. Termasuk Theo beberapa waktu yang lalu. Dan dia juga menceritakan bahwa kenapa papinya kalau untuk jemaat itu murah hati. Kalau untuk jemaat itu selalu ada waktu. Tapi kalau untuk Theo tidak punya waktu. Dan saya mulai minta maaf dan mulai membenahi diri. Saya belum sempurna. Saya membenahi diri juga. Kemarin saya ajarin Theo naik sepeda motor. Naik sepeda motor saya yang takut sudah. Karena goyang-goyang. Terus dia cerita katanya sama Ko Agung, Papi guru yang buruk. Maksudnya guru yang buruk untuk naik motor maksudnya gitu. Malah takut diajarin Papi. Terus soalnya saya coba dia di belakang dulu kan. Saya bawa Theo kan berat tuh suruh. Udah kayak goyang-goyang. Ini beratmu berapa sih yuk? 90 mendekati 100 kali ya Theo ya. Untung motor gak meledak tuh bannya. Ya saya juga membenahi diri dengan mengatur jadwal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu pun saya atur dengan baik. Jadi kalau kadang-kadang saya tiba-tiba menghilang, ada 2 kemungkinan. Saya istirahat, yang kedua saya ketemu orang. Dan saya mau mengatakan kepada saudara, saya menikmati setiap pertemuan, setiap kesempatan saya berbicara dengan jemaat, dengan anak saya, dengan istri saya. Bahkan ketika ikut komsel, saya tidak menempatkan diri sebagai gembala. Saya menempatkan diri sebagai anggota sel dari Randy. Jadi kadang-kadang saya canda, ini anggota selmu udah lama loh nggak datang, maksudnya kok nggak dikunjungi dulu gitu, canda-canda begitu. Terus kemarin saya bilang, Ren kamu komsel di mana? Saya mau datang nih, anak hilang mau pulang. Terus dia candain, bukan anak hilang kali Kak, orang tua yang hilang. Saya menikmati, saya karena menganggap hubungan itu penting. Saya nggak mengatakan ini berlebihan Bapak Ibu. Saya mengatakan ini karena saya telah membuktikan sekian puluh tahun melayani dengan orientasi hubungan. Saya kadang bisa membatalkan satu pelayanan KKR kalau saya sudah janji ketemu seseorang walaupun cuma 1-2 orang jemaat saya. Kenapa? Bagi saya pertemuan-pertemuan saya dengan jemaat walau ngopi bareng, ngobrol bareng, canda bareng itu bagi saya sama pentingnya dengan saya khotbah hari ini. Sama pentingnya saya khotbah diundang di luar sana. Bedanya kalau saya makan sama jemaat mungkin saya keluar uang, ya kan? Karena traktir kan. Tapi kalau saya khotbah saya dapat uang, hanya itu bedanya. Tapi kalau saya cinta uang berarti saya akan lebih perbanyak khotbah supaya saya dapat uang.
Tetapi saya juga harus mengendalikan diri, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bapak Ibu Saudaraku, kita membutuhkan apa yang disebut dengan situasi, kondisi yang memaksa kita untuk praktek kasih. Itu yang disebut dengan laboratorium rohani. Kita perlu ditolong. Ditolong oleh apa? Oleh satu keadaan yang memaksa kita untuk praktek kasih. Di mana itu? Di dua tempat. Pertama, keluarga jasmani. Kita perlu praktek kasih dengan pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Itu laboratorium yang paling luar biasa. Kita dibentuk oleh pasangan kita. Pasangan kita yang menjengkelkan. Pasangan kita membuat marah, kesel. Makanya tujuan nikah itu bukan bahagia. Tujuan nikah itu dewasa. Ya Riki ya. Tujuannya dewasa bukan bahagia. Memberi kebahagiaan ya. Menuntut dibahagiakan tidak. Itu penting sekali. Kita dipaksa untuk mengasihi pasangan. Dipaksa untuk melayani pasangan. Padahal mungkin kita capek luar biasa. Itulah praktek hubungan, praktek kasih yang luar biasa membuat kita cepat sempurna. Ketemu sama istri atau suami yang betul-betul menjengkelkan, bikin kita marah, tapi kita nggak marah, kita memaafkan. Itu membuat kita pertumbuhan rohani kita cepat sekali. Yang kedua, komunitas sel. Di sana kita juga dipaksa untuk bertumbuh lewat praktek mengampuni. Sudah bawa makanan, bawa kuenya nggak dimakan, malah dibilang kue apaan ini? Waduh, kue itu kan praktek benar-benar saudara. Gitu. Udah jauh-jauh jalan dari satu tempat ke tempat yang dituju, di situ ternyata suasananya nggak seperti diharapkan. Wah, kita praktek kesabaran. Kemarin di tempat flow yang masak ya. Terus kemudian kemarin siapa yang bilang itu? Si Evelyn. Kita lain kali patungan saja. Flow praktek memberi dari mungkin keterbatasannya. Dengan dia masak, dia menyediakan tempat. Kita langsung pulang. Flow sama Randy langsung bersih-bersih. Bisa sampai jam berapa itu? Bisa sampai jam 12 kali. Nyapu lagi, ngepel lagi mungkin. Keluar tenaga iya. Keluar waktu iya, masak iya. Kadang mungkin tidak dihargai, mungkin disalah artikan dan sebagainya. Disitulah dia bertumbuh dalam karakter. Dia menjadi pribadi yang kuat, tangguh. Saudara termasuk gereja dalam komunitas lebih besar. Betul, gereja, keluarga, komsel tidak sempurna dan banyak masalah. Ada nggak di sini rumah tangganya yang tidak ada masalah? Ada? Kalau ada saya mau belajar sama saudara. Ada nggak rumah tangganya yang harmonis banget? Nggak ada sama sekali ribut. Kayaknya Mas Aris sama Novi kayaknya ya. Kayaknya nggak pernah ribut ya. Saya pengen belajar. Tapi saya yakin pernah ribut. Tahu dari mana? Pernah kesaksian. Mungkin keluarga Ridwan sama Nelly, saya mau belajar kalau ada. Tapi saya tahu pasti tidak juga. Karena pernah ribut juga. Tahu dari mana? Saya pernah konselingin. Hampir semua kita punya keluarga yang kurang sempurna. Tapi dari pasangan kita yang kurang sempurna itu kita disempurnakan. Karakter kita jadi kuat, kokoh. Termasuk teman-teman gereja yang jengkelin. Bikin marah, bikin kesel. Itu mendewasakan saudara. Jangan kesel dikit pindah gereja. Kesel dikit bilangnya mau cerai. Aduh jangan dong saudara. Gak boleh begitu. Saudara harus bisa melewatinya. Ya. Kalau tidak saudaraku sekalian, saudara tidak akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Karena Allah sudah menyediakan semua fasilitas, semua komponen yang terbaik dalam diri kita ini untuk apa? Untuk bisa praktek kasih. Kenapa sih kita dikasih pikiran, perasaan? Kita kenapa kok beda dengan binatang?
Binatang gak bisa praktek kasih, walaupun anjing saya Ciko itu ya lumayan lah. Bisa ngerti-ngerti lah dia, dikit-dikit lah. Tapi dia gak ngerti praktek kasih yang benar, yang standar. Tapi manusia bisa, kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi pasti Tuhan tuh punya tujuan di balik ciptaan itu. Saya tutup khotbah saya dengan satu ilustrasi. Saya pernah membaca, ceritanya lucu-lucu juga sih saudara. Saudara pernah dengar gak kisah percakapan antara unta dengan emaknya unta di kebun binatang? Si unta ini anaknya bilang gini, mak, kita ini kenapa ya punya jari-jari gede-gede 3 gitu, panjang-panjang. Si maknya bilang, ya nanti kalau kita di padang pasir itu bisa nancep di padang pasir yang panas dan bisa bertahan di sana. Oh gitu. Terus kemudian kita punya bulu mata panjang-panjang gede-gede ini buat apa, Mi? Oh itu nanti kalau ada badai pasir, wah itu bisa menghalangi, bisa melindungi. Oh gitu ya, Mi ya. Wah keren ya, Mi, keren. Oh beda dengan binatang-binatang lain gitu loh. Terus terakhir ditanya, ini punuk kita gede-gede nih, Mi ya. Beda dengan punuk-punuk yang lain. Itu buat apa, Mi? Oh itu kalau kita nanti di padang pasir berhari-hari gak minum, gak makan, itu buat cadangan lemak, cadangan air. Oh gitu ya, Mi ya. Jadi semua fungsinya itu ya, Mi ya. Iya, tapi pertanyaannya, Mi, kita kan tinggalnya di kebun binatang, Mi. Bukan tinggal di padang gurun. Terus buat apa tuh, Mi? Terus emaknya mikir juga, oh iya juga ya. Buat apa ya? Itu semua kan untuk satu situasi ekstrim di padang pasir. Orang Kristen dikasih semua fasilitas untuk bisa mengasihi, tapi gak pernah praktek kasih. Dengerin, suatu hari di sidang pengadilan Tuhan, engkau akan diminta pertanggungjawaban. Engkau punya waktu, engkau punya uang, engkau punya tenaga. Engkau pakai itu untuk apa? Setiap sennya, setiap menitnya, setiap energi yang kita keluarkan di sidang pengadilan Tuhan akan dipertanggungjawabkan. Matius pasal 25 nanti dibuka. Bagaimana dipisahkan antara kambing dan domba. Dihakimi berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan kasihnya kepada sesama. Kalau kita bisa mengasihi sesama tapi kita gak melakukannya, kita bisa membangun hubungan tapi kita gak melakukannya, kita berdosa, kata firman Tuhan. Kita melakukan kejahatan. Kejahatannya adalah tidak berbuat apa-apa bagi sesama yang sebenarnya kita bisa berbuat sesuatu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.